Bayangkan ini, kau terlahir di keluarga yang sangat kaya dan berkuasa, tetapi ibumu hanyalah seorang pelayan rendahan. Saat dia melahirkanmu, dia meninggal. Dan sejak saat itu, hidupmu berubah menjadi neraka. Ibu tirimu yang di depan umum berpura-pura baik dan mulia, pada kenyataannya adalah wanita yang kejam dan berbisa. Dia menyiksamu dengan segala cara yang memungkinkan. Kelaparan, pukulan, penghinaan, dan yang paling menakutkan dari semuanya, dia ingin kau mati. Kau punya banyak saudara laki-laki dan setiap dari mereka hanya menginginkan satu hal, posisi kepala keluarga. Dan untuk merebut posisi itu, kau harus mati. Tapi kejutan sebenarnya dimulai di sini. Seorang pria dari dunia lain, putra dari keluarga yang berkuasa, seseorang yang telah bertugas 3 tahun di militer, seseorang yang telah melihat pertempuran nyata, yang tangannya sudah berlumuran darah, bertransmigrasi ke dalam tubuhmu. Dan pria ini bukanlah pahlawan. Dia kejam, berdarah dingin, seorang pria yang tidak pernah ragu sebelum membunuh. Entah musuhnya wanita atau bahkan anak-anak, dia hanya punya satu aturan, siapapun yang berani menyentuhku tidak akan hidup, dan dimulailah balas dendam tanpa ampun. Satu persatu, semua orang yang menyiksanya, semua orang yang mencoba membunuhnya, semua orang yang mengejek kematian ibunya, dia menghancurkan mereka dengan cara yang begitu brutal dan menakutkan, yang tidak pernah bisa dibayangkan siapapun. Dan ini hanyalah permulaan. Di masa depan, pria ini akan menjadi Raja Iblis, makhluk yang memerintahkan para pelayan iblis haus darah yang mengerikan, yang menyebarkan kultus iblisnya ke seluruh dunia. Sekarang pikirkanlah, betapa mendebarkannya menyaksikan cerita seperti itu? Karakter utama yang tidak menunjukkan belas kasihan? Seorang pria yang tidak ditakdirkan menjadi dewa melainkan iblis. Jadi teman-teman, manhwa hari ini didasarkan pada cerita yang sangat berbahaya ini tanpa penundaan. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Di dalam kereta yang berguncang, Chushuo menggosok kepalanya yang berdenyut dan perlahan mengangkat pandangannya, memindai lingkungan yang asing dengan mata kabur. Interior kereta itu didekorasi dengan mewah. Pedang berharga dan pedang panjang setajam silet tergantung di kedua sisi dinding. Kemewahan semacam ini sangat kontras dengan pemandangan tandus di luar, memberi Chushuo sensasi aneh bahwa dia telah melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Di kehidupan sebelumnya, keberadaan Chushuo jauh dari kata sengsara. Dia terlahir dalam kekayaan. Meskipun orang tuanya meninggal lebih awal, mereka meninggalkan kekayaan yang sangat besar. Hidupnya hanya terdiri dari kesenangan dan kenikmatan. Dia tidak pernah khawatir tentang makanan atau uang, menghabiskan hari-harinya tenggelam dalam perjamuan, alkohol, dan kemewahan. Satu-satunya gairah sejatinya adalah membaca novel wuxia. Sejujurnya, Chu Xiao tidak takut mati. Dia sudah cukup menikmati kemuliaan dan kemewahan, hidup bebas tanpa penyesalan, jauh lebih nyaman daripada para protagonis novel yang terikat kesulitan. Dibandingkan dengan mereka, hidupnya sangat mudah. Sebenarnya, Chu Xiao tidak pernah ingin menjadi playboy manja. Tetapi sebagai putra bungsu keluarga yang lahir dari seorang selir, dia tidak punya hak untuk terlibat dalam urusan bisnis keluarga. Semua urusan perdagangan ditangani oleh kakak-kakaknya, membuatnya benar-benar dikesampingkan. Baru-baru ini, Chu Xiu terobsesi dengan sebuah game bernama Great Jianghu. Alur ceritanya luas dan rumit dan dunia persilatan yang digambarkan sangat realistis. Sangat realistis, sehingga terasa seperti masyarakat yang berfungsi penuh. Dia mendapati dirinya benar-benar tenggelam. Sambil menunggu pembaruan besar ketiga dari Great Jianghu, dia tidak tanggung-tanggung membeli headset realitas virtual edisi terbatas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa saat dia memakainya, dia akan mendengar sebuah suara, "Adikku tersayang, keberadaanmu selalu menjadi ancaman tersembunyi. Jadi aku sangat berharap kau akan bersenang-senang di dunia lain." Segera setelah itu, boom, headset itu meledak. Itu membuatnya hancur berkeping-keping, membunuhnya di tempat. Dan menilai dari situasi saat ini, Chu Qiao akhirnya menyadari bahwa dia telah bertransmigrasi. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah kekayaannya yang sangat besar pasti akan jatuh ke tangan kerabat-kerabat jahat yang merencanakan pembunuhannya. Dia jelas-jelas menunjukkan dirinya tidak berbahaya, seorang pemboros yang tidak berguna, namun dia tetap menjadi sasaran dan dibunuh. Mungkinkah sejak awal, kesalahannya adalah memilih untuk tidak memperjuangkan warisannya? Pada saat itu, ingatan milik tubuh baru ini membanjir masuk. Chu Qiu merasakan sakit yang tajam menusuk dadanya. Niat membunuh merah darah yang buas melintas di matanya, dan aura di sekelilingnya mengalami transformasi drastis dalam sekejap. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia telah selesai menyerap ingatan tubuh ini. Bahkan bisa dikatakan jiwa mereka telah menyatu sepenuhnya. Ternyata dia telah bertransmigrasi ke dalam diri seseorang yang juga bernama Chu Xiu, putra kedua dari keluarga Chu di Chong'o. Identitas ini sama tragisnya. Dia lahir dari seorang selir. Ibunya hanyalah seorang pelayan dan meninggal saat dia dilahirkan.
Di dalam keluarga, dia tidak memiliki status apapun dan terus-menerus ditekan oleh istri sah ayahnya. Chu Shuo yang asli berwatak lemah dan ceroboh. Dia menyinggung tamu penting keluarga dan dihukum berat, diasingkan untuk mengelola tambang keluarga Chu di tanah terlantar yang terpencil. Tambang itu adalah aset penting yang mengendalikan sumber pendapatan yang sangat besar. Namun, dikirim ke sana sama sekali bukan berkah. Para penambang semuanya adalah penjahat yang diasingkan dan penjahat kejam. Bagi orang biasa untuk mengelola tempat seperti itu tidak berbeda dengan berjalan langsung ke sarang harimau. Kecil kemungkinannya, bahkan tulang belulang pun akan tersisa. Sejujurnya, Chuk Xiao tidak pernah ingin pergi ke tambang dan menunggu kematian. Tapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya kesempatan untuk bersaing memperebutkan warisan keluarga. Dia tidak lebih dari seorang putra yang jatuh yang telah membuat kesalahan. Siapa yang akan peduli apakah dia hidup atau mati? Awalnya, dia seharusnya tinggal di lokasi penambangan selama 3 tahun. Namun, baru-baru ini keluarga mulai memilih ahli waris. Meskipun masih dalam hukuman, Qiu dipanggil kembali. Pada saat ini, Chu Qiu sudah dalam perjalanan kembali ke kediaman keluarga Chu. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam pedang panjang yang tergantung di dinding kereta, menariknya dari sarungnya. Klang, suara logam yang nyaring terdengar. Bilah yang berkilauan memantulkan wajah seorang pemuda tampan. Namun di antara alisnya tersisa kelembutan yang meresahkan, hampir feminin. Dia tidak terlalu suka ekspresi ini. Tapi karena semua sudah terjadi, Chu Qiu hanya bisa menerima penampilan barunya. Tiba-tiba, Chu Qiu membeku. Pedang di tangannya berhenti di udara. Dia tiba-tiba menyadari identitas aslinya. Dalam alur cerita Great Jianghu, ketika versi 3 dirilis, versi 2 sudah berakhir, dan bos terakhir versi 2 tidak lain adalah Raja Iblis Chu Xiu. Raja Iblis Chu Xiao lahir sebagai putra kedua dari keluarga Chu di Chong'o. Setelah menanggung ketidakadilan dan tragedi yang tak terhitung jumlahnya di dalam keluarganya, temperamennya menjadi bengkok dan menyimpang yang pada akhirnya menyebabkannya jatuh ke jalan iblis. Menurut pengenalan cerita, Raja Iblis Chu Xiao nantinya akan menyatukan dan memimpin sekte iblis Kunlun. Di bawah komandonya ada 4 iblis terhormat agung. Reputasinya mengguncang seluruh dunia persilatan. Kekuatan iblis membubung ke angkasa. Meskipun dia tidak menyukai penampilan yang lembut dan feminin ini, dilihat dari nama, penampilan, dan latar belakangnya, dia tidak dapat disangkal adalah Chu Xiu, penjahat utama dari permainan itu. Memikirkan hal ini, Chu Xiu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia telah bertransmigrasi, namun bertransmigrasi menjadi Raja Iblis Agung di masa depan. Tapi masalahnya, sejak kapan penjahat dalam permainan mendapatkan akhir yang baik? Apakah takdirnya ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi protagonis untuk diinjak-injak? Mengambil pedang panjang itu sekali lagi, Chu Xiu dengan ringan menjentikkan bilahnya dengan jarinya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ditakdirkan untuk gagal, siapa yang bisa memprediksi liku-liku takdir di dunia ini? Langit telah memberiku kesempatan hidup yang kedua. Maka bahkan jika dewa atau Buddha menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Siapapun yang ingin aku mati, akan kukirim mereka pergi lebih dulu. Pada saat itu, tirai kereta diangkat. Seorang pelayan cantik dengan sosok anggun yang memikat masuk ke dalam. Dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Tuan muda, mengapa Anda menghunus pedang Anda?" Melihat tatapan menggoda pelayan cantik itu, sudut mulut Chu Xiu melengkung menjadi senyuman penuh arti. Namanya Qingsu, pelayan pribadi Chu Xiu, tapi sebenarnya dia adalah mata-mata yang ditanam oleh kakak laki-laki tertuanya. Di permukaan, Qingsu tampak perhatian dan berbakti. Namun kenyataannya, dia tidak pernah menganggap tuan muda yang jatuh ini, terutama selama perjalanan ke tambang. Dia sering menggunakan nama Chu Xiu untuk bertindak sombong, sengaja memprovokasi para penjahat yang diasingkan. Tujuannya jelas, membunuh dengan pedang pinjaman, mendorong Chu Xiu langsung menuju kematiannya. Melihat Qingsu, Chu Xiu menyeringai. Pedang yang bagus. Aku hanya menghunusnya untuk melihat-lihat. Entah kenapa, saat melihat Chu Xiu tersenyum, Qingsu tiba-tiba menggigil. Rasa dingin menjalar tulang punggungnya. Tetap saja, dia tidak terlalu memikirkannya dan memasang. Nada yang centil. Tuan muda, bepergian seperti ini melelahkan. Aku dengar jalan di depan menuju ke Gunung Kangmang. Mengapa kita tidak berhenti di sana untuk beristirahat? Kita bisa berburu binatang liar dan memanggangnya. Kilatan gelap melintas di mata Chu Xiu. Dia tertawa kecil. Memanggang binatang liar? Aku dengar jalan setapak ke daerah pegunungan terpencil sering menarik para bandit. Qingsu dengan cepat menjawab, itu hanya rumor. Kereta keluarga Chu sudah sering melewati sini, tidak pernah terjadi apa-apa. Selain itu, dia merendahkan suaranya. Pelayan ini ingin mencari tempat untuk mandi. Jalannya sangat berdebu, gatal dan tidak nyaman. Jika ini adalah Qingsu di masa lalu yang bertingkah manja, Chu Xiu pasti akan setuju tanpa kecurigaan sedikit pun. Tapi sekarang,
Chu Xiu hanya menatapnya dengan dingin. Senyum aneh seperti hantu masih tersungging di sudut bibirnya, membuat Qingsu semakin gelisah. Dia bahkan memiliki keinginan untes mundur. Tiba-tiba, Chu Xiu mengulurkan tangan dan dengan ringan mencubit pipinya, merendahkan suaranya, "Baiklah, aku akan menuruti kemauanmu. Ayo kita pergi makan binatang liar." Setelah itu, Chu Xiu memerintahkan Qingsu Untes mengatur para pelayan seperti yang biasa dia lakukan. Dengan lambaian tangannya yang santai, dia memberi isyarat agar gadis itu pergi. Qing, Sutertegun sejenak. Dia merasa Chu Xiu hari ini sangat asing, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tetapi ketika dia memikirkan hadiah besar yang dijanjikan nyonya pertama jika tugas itu selesai, Qingsu dengan cepat menyingkirkan keraguannya. Melihat sosok Qingsu menghilang, rasa jijik muncul di mata Chu Xiu. "Wanita bodoh mengundangku ke gunung untuk makan binatang liar. Pasti tidak akan ada binatang liar di hutan itu. Yang ada hanyalah perangkap mematikan yang menunggunya." Chu Xiu tahu ini dengan jelas, bukan karena dia sangat pintar, tetapi karena dia sudah tahu alur ceritanya. Bahkan jika detailnya berbeda dari kenyataan, peristiwa-peristiwa besarnya tidak mungkin salah. Tepat di sini di Gunung Kongmeng, sebuah kesempatan besar sedang menunggunya. Terlahir kembali di kehidupan ini, keunggulan sejatiku bukanlah identitasku sebagai Raja Iblis di masa depan, melainkan pemahamanku tentang alur cerita permainan ini. Pada saat ini, ceritanya baru saja dimulai. Tahap 1. Masih ada hampir 20 tahun sebelum plot versi ketiga terungkap. Cerita resminya masih jauh. Namun aku sudah mengetahui setiap peristiwa besar dan kecil yang akan terjadi di dunia ini selama 20 tahun ke depan. Jika aku ingat dengan benar, saat ini, di kota Yuan'o, sebuah kesempatan besar sedang menungguku. Sebuah kesempatan yang akan mengubah takdirku mulai saat ini. Cerita berlanjut di kota Yuan'ao, sebuah pemukiman kuno namun ramai di mana Chu Xiu mencari kesempatan takdir yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Bepergian bersamanya adalah pelayan pribadinya, Qingsu. Bagi wanita muda itu, kota ini tidak istimewa, tidak ada apa-apanya dibandingkan kemegahan dan kemakmuran prefektur Tongchao. Dia mengeluh tanpa henti, jelas tidak puas dengan jalanan berdebu dan lingkungan yang kasar. Chu Xiu mengabaikannya sepenuhnya. Sebaliknya, dia menyunggingkan senyum tipis, tatapannya terpaku pada lokasi tertentu di depan. Dia telah menemukan tujuan sebenarnya, toko kotak misteri. Tanpa ragu-ragu, Chu Xiu melangkah menuju depan toko. Qingsu mengikuti di belakang, alisnya berkerut, kecurigaan masih ada di matanya. Kotak misteri adalah spesialisasi unik dari dunia Jianghu yang agung. Legenda mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu dunia ini menderita kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Selama bencana apokaliptik itu, sekte bela diri yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam semalam. Sebelum bencana melanda, para master seni formasi menciptakan benda-benda yang dikenal sebagai kotak misteri, wadah yang dirancang untuk menyimpan harta, manual kultivasi, senjata, dan warisan, memastikan mereka akan bertahan bahkan jika sekte mereka dimusnahkan. Bahan dan ukuran kotak misteri sangat bervariasi. Semakin baik bahannya, semakin kuat segel formasi di dalamnya, dan semakin berharga benda yang tersembunyi di dalamnya. Setelah kesengsaraan surgawi, kotak misteri yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, karena metode pembuatannya telah lama hilang, setiap kotak misteri akan hancur total setelah dibuka. Dengan demikian, mereka menjadi kotak buta edisi terbatas. Daya tarik mereka tak tertahankan. Terkadang, seseorang akan menemukan kesempatan yang menentang surga atau harta karun yang tak tertandingi. Tetapi lebih sering daripada tidak, kotak itu kosong atau tidak berisi apa-apa selain sampah tak berguna seperti judi. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Membawa pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, Chu Xiu melangkah ke toko kotak misteri tanpa ragu sedikit pun. Dia melihat sekeliling dan menyadari betapa sepinya tempat itu. Mengapa ini satu-satunya toko kotak misteri di kota Yuanbao? Chu Xiu bertanya dengan tenang. Tapi tidak ada satupun pelanggan. Penjaga toko menghela napas dan menjelaskan, bahkan kotak misteri termurah harganya 10 tael perak. Warga kota biasa tidak akan pernah mampu membelinya. Saat menyadari Chu Xiu mungkin benar-benar seorang pelanggan, mata penjaga toko berbinar. Nadanya langsung berubah. Tentu saja, Tuan Muda, itu berbeda untuk orang seperti Anda, katanya dengan antusias. Semua kotak misteri ini digali dari pegunungan Barbar Selatan. Harganya sangat terjangkau. Chu Xiu mengangguk sedikit. Aku baru saja tiba di dunia ini, pikirnya. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah teknik kultivasi yang kuat. Meskipun tubuh ini berasal dari keluarga Chu di Tongchao, pemilik aslinya tidak pernah dihargai. Tanpa sumber daya dan bimbingan, dia tetap terjebak di tingkat paling bawah kultivasi bela diri. Jalur kultivasi bela diri dimulai dengan 3 alam dasar. Yang pertama adalah alam penempaan tubuh, di mana seseorang membuka meridian dan memperkuat tulang dan otot untuk mendapatkan kekuatan fisik yang besar.
9 dari 10 seniman bela diri di Jiangsu tidak pernah maju melampaui tahap ini. Di atasnya ada alam kondensasi darah dan alam niat Shin. Hanya mereka yang mencapai level ini yang bisa dianggap sebagai master bela diri sejati. Chu Xiao ingat dengan jelas bahwa dalam permainan, sekitar periode ini, seorang pelayan biasa telah membeli kotak misteri biasa di kota Yuanbao. Di dalamnya, ada teknik kultivasi tertinggi. Pelayan itu kemudian bangkit menjadi seorang Grandmaster, mengguncang dunia persilatan. Chu Xiao yakin, ini adalah kesempatanku yang ditakdirkan. Saat itu, pintu terbuka dengan keras. Seorang pria berpakaian mewah dengan ekspresi sombong dan angkuh masuk dengan langkah keras. Penjaga toko, bawakan aku 2 kotak misteri. Penjaga toko langsung mengenalinya. Li Gang, seorang pesuruh dari keluarga Li, mencoba membantu. Penjaga toko menasihatinya. Li Gang, ini hanya perjudian. Tuan muda Li sangat menghargaimu saat ini. Simpan uangmu dan suap pengurus saja. Kau mungkin akan dapat promosi. Li Gang mensibir. Bahkan sebagai pengurus, aku akan tetap menjadi pelayan seumur hidup. Aku lebih baik berjudi. Jika aku mendapatkan seni ilahi yang tiada tara, aku akan melesat ke langit dalam 1 langkah. Penjaga toko menghela napas pasrah. Seni ilahi tiada tara tidak mudah didapatkan. Meski begitu, dia menyerahkan 2 kotak misteri kepada Li Gang. Yang satu adalah bola kristal ungu, yang lainnya kotak emas. Tepat saat Li Gang mengulurkan tangan lain menghalangi jalannya. Tunggu, kata Chu Shuo dengan dingin. Aku ingin membeli semua kotak misteri di sini. Dengan ingatan seorang gamer, Chu Qiyu langsung mengenali Li Gang. Pria ini adalah pelayan rumah tangga yang dalam alur cerita aslinya akan mendapatkan kesempatan tertinggi di kota Yanbao. Itu berarti teknik kultivasi terkuat tersembunyi di dalam salah satu dari 2 kotak itu. Li Gang berbalik dengan marah. Tuan muda, akulah yang memilihnya lebih dulu. Penjaga toko membeku, terjebak di antara 2 orang yang tidak bisa ia singgung. Menghadapi kemarahan Li Gang, Chu Qiyu hanya bertanya dengan suara tenang dan dingin, sekarang aku bilang aku mau semuanya, apa kau keberatan? Kewalahan oleh kehadiran Chu yang mengintimidasi, Li Gang buru-buru mencoba mengancamnya. Jangan pikir kau bisa menindasku hanya karena aku seorang pelayan. Aku berasal dari keluarga Li, salah satu dari 3 keluarga besar di prefektur Tongshao. Hu Xiu Tertawa Menjayek. Bukankah kau baru saja bilang tidak ingin menghabiskan hidupmu sebagai pelayan? Dia melangkah maju sedikit, suaranya penuh dengan penghinaan. Dan sekarang saat keadaan berbalik melawanmu, kau meminjam nama keluarga Li untuk mengancam orang lain? Zonggu menggelikan. Kau hanyalah seorang pelayan? Chu Qiyu melanjutkan dengan dingin. Tapi kau berani menggunakan keluarga Li untuk menekanku? Betapa bodohnya. Mata Li Gang menyala karena amarah. Chu Xiao dengan santai mengangkat tangannya. Seketika, para pengawalnya bergerak maju. Hati Li Gang mencelos. Dengan kultivasi alam penempaan tubuhnya, tidak mungkin dia bisa melawan mereka semua. Oh, mari kita bicara. Dia tergagap. Kita bisa membicarakan ini dengan tenang. Chu Xiao mencibir dalam hati, begitu lemah. Tidak heran setelah menjadi seorang hegemon, dia berubah menjadi penjahat rendahan yang melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Kali ini, kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Ambil semuanya, perintah Chu Xiao dengan dingin. Di bawah tatapan kaget, Qingsu, dan ketidakberdayaan Li Gang, setiap kotak misteri di toko itu disapu bersih. Melihat semua itu dibawa pergi, Li Gang merasakan sakit yang tak tertahankan di dadanya. Selain penghinaan, rasanya seolah-olah sesuatu yang tak tergantikan telah dicuri darinya. Dia berlutut menatap sosok Chu Xiao yang menjauh, sambil menggertakkan giginya. Ini belum berakhir, sumpahnya. Kembali ke penginapannya, Chu Xiao memulai fase berikutnya. Dia tahu dari permainan bahwa harta karun tertentu membutuhkan pemicu khusus. Dia mengeluarkan pisau kecil dan membiarkan setetes darah jatuh ke bola kristal ungu. Begitu darah menyentuhnya, boom, energi ungu yang dahsyat meletus. Chu Xiao terlempar ke belakang saat kristal itu aktif. Tebakannya benar. Cangkangnya hancur, menampakkan slip giok hijau yang bersinar. Senyum kemenangan menyebar di wajah Chu Xiao. Ini dia. Saat dia menyerap isinya, semburan energi melonjak di sekelilingnya. Ini adalah kitab Tao, keterampilan bawaan, metode kultivasi tertinggi. Itu bisa mengolah 8 ki sejati, menyembuhkan semua penyakit, mengatur kekurangan, dan memastikan ki sejati seseorang tidak akan pernah menurun. Pantas saja Li Gang naik begitu tinggi di cerita aslinya. Teknik kultivasi normal dibagi menjadi 9 putaran. 3 yang pertama adalah sampah, nyaris tidak cukup untuk sekte-sekte kecil. 3 yang di tengah adalah harta karun yang mampu mendirikan sekte. 3 yang terakhir sangat langka, hanya dimiliki oleh sekte-sekte besar. Di atas tingkat ke-9, ada 2 alam legendaris. Keterampilan bawaan ini mengabaikan usia, membersihkan tubuh, dan membangun kembali fondasi. Sempurna untukku.
Keyakinan membanjiri hati Xu Xiao. Dan yang mengejutkannya, lempengan giok itu juga berisi bonus seni bela diri. Naga biru di dalam lengan baju. Bilahnya tersembunyi, niatnya terselubung. Satu serangan, seperti naga yang muncul dari laut. Setidaknya teknik putaran kedua, sungguh kegembiraan yang tak terduga. Lalu, brak, suara gemuruh meledak di lantai bawah. Di mana Chu Xiu? Kau berani mencuri dari keluarga Miley? Keluar kau? Li Tong telah tiba. Seorang pria besar, tuan ketujuh, menyerbu bersama para premannya menghancurkan perabotan. Li Gang menunjuk ke lantai atas. Itu dia. Chu Shuo muncul dengan tenang, menatap mereka dari atas. Dan jika aku menolak? Tanyanya dengan acuh tak acuh. Angkaman pun menyusul. Chu Shuo tersenyum. Lalu kekuatan meledak. Energi hijau membanjiri ruangan. Tekanan menindih layaknya gunung. Naga biru dalam lengan baju dilepaskan. Naga energi yang mengaum muncul. Hening, Chu Xiu mendarat dengan ringan, pedang terangkat, mata bersinar ungu. Aku paling benci diancam. Dia melihat sekeliling. Ada lagi? Tersembunyi di balik pintu, Ching Su menyaksikan Zhu Xiu membunuh seseorang dengan matanya sendiri. Rasa takut langsung menguasai hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria yang dikabarkan lemah, penakut, dan pengecut akan membunuh tanpa keraguan sedikit pun. Darah berceceran di lantai. Li Tong menatap Chu Xiu, wajahnya pucat pasi. Kenapa kau? Kau benar-benar berani. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chu Qiao sudah mencabut belati dari dada penjaga itu dan menyerang lurus ke arahnya. Li Tong secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkis. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menghentikan Chu Xiu? Melihat bilah pedang yang akan merenggut nyawanya, kaki Li Tong menjadi lemas. Saat itu dia yakin aku akan mati. Namun, belati itu berhenti tepat di lehernya. Bilah dingin berlumuran darah itu menekan ringan di lehernya. Mengingat kekejaman Chu Shuo beberapa saat sebelumnya, kaki Li Tong mulai gemetar tak terkendali. Chu Ziu menatapnya dengan dingin. Sampah sepertimu, katanya dengan muram. Dan kau masih berani datang mencari masalah denganku? Kau benar-benar tidak tahu batasmu. Memang benar, aku Husio. Aku tidak disukai di keluarga Chu. Aku hanyalah anak dari seorang selir, tetapi kepala keluarga Chu masih ayahku. Dan kau itu apa? Seorang playboy tak berguna, bakat bela diri biasa-biasa saja, hidup dari sisa-sisa keluarga. Siapa yang memberimu keberanian untuk membawa orang kemari dan memprovokasiku? Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, suaranya sedingin es. Percaya atau tidak, bahkan jika aku membunuhmu di sini, hukuman terberat yang akan kuterima hanyalah hukuman ringan. Li Tong bergidik hebat, keringat dingin membasahi pakaiannya. Baru sekarang dia mengerti. Rumor itu bohong. Pria ini tidak lemah. Dia menakutkan. Chu Shuo menarik belati itu dan dengan tenang menyerahkan gagangnya kepada Li Tong. Ambil ini. Li Tong membeku. Ku bilang, ulang Chu Shuo dengan mata tajam. Ambil belati ini. Di bawah tatapan itu, Li Tong gemetar saat meraihnya. Tiba-tiba, Chu Qiu mencengkeram pergelangan tangan Li Tong dan memaksa bilah itu ke arah dadanya sendiri. Matanya memerah. Bukankah kau datang ke sini untuk membuat masalah denganku? Belati itu ada di tanganmu sekarang. Aku akan memberimu kesempatan. Bunuh aku. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Li Tong dan bawahannya berdiri di sana dengan kaget, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Li Tong menggelengkan kepalanya dengan panik. Mana mungkin dia berani? Chu Xiu bisa membunuhnya dan pergi begitu saja. Tapi jika dia membunuh Chu Xiu, seluruh keluarganya akan dibantai. Melihat keraguannya, Chu Xiu mengencangkan cengkeramannya, menekan bilah itu lebih keras ke dadanya. Ku bilang, bunuh aku. Terang, belati itu jatuh ke tanah. Tangan Li Tong gemetar begitu hebat, dia bahkan tidak bisa memegangnya. Aku tidak berani. Aku salah. Senyum mengejek muncul di wajah Chu Xiu. Dia mengulurkan tangan dan menepuk pipi Li Tong. Sampah tak berguna. Aku memberimu kesempatan dan kau masih tidak berani mengambilnya. Kau bahkan tidak berani membunuh seseorang sambil memegang pisau. Siapa yang memberimu nyali untuk memprovokasiku? Li Tong merasakan malu dan amarah membara dalam dirinya, tetapi dia tidak berani bicara. Dia berbalik dan lari ke arah pintu dengan panik. Di belakangnya, King Su gemetar hebat. Apakah ini benar-benar Chu Shuo yang dulu ku kenal? Keluarga Li buru-buru membawa mayat itu pergi. Hanya setelah mencapai aula utama penginapan, Li Gang mendekat dengan hati-hati. Tuan ketujuh. Sebelum dia bisa selesai, buk. Li Tong menghantamkan pukulan ke wajahnya. Sialan. Li Tong meraung, ini semua salahmu, bodoh. Kau menyeretku ke dalam kekacauan ini. Ingat ini. Bahkan jika Tuan Muda ketiga melindungimu, begitu aku kembali ke keluarga Li, aku akan pastikan kau tahu apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Malam tiba, pemandangan beralih ke sebuah bangunan kuno yang usang bermandikan cahaya bulan. Sebuah gunung yang menjulang tampak di
Kejauhan, sunyi dan menekan. Seorang pria berpakaian ungu polos melangkah maju dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tuan muda, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil saya selarut ini? Chu Xiu mengamatinya. Pria ini adalah Gao Bai. Dia telah masuk ke keluarga Chu lebih dari 10 tahun yang lalu. Seorang pekerja tanpa nama, bakat rata-rata, nyaris di ranah penempaan tubuh. Tapi dia jujur, Chu Xiu bertanya dengan dingin. Gao Bai, aku dituduh secara salah dan diasingkan ke Tambang Selatan. Karena aku, kau ikut terseret. Apakah kau membenciku? Gao Bai segera menjawab, tidak pernah. Melayani tuan muda kedua adalah kehormatan bagi saya. Chu Xiu terus mendesak. Kau telah melayani keluarga Chu selama lebih dari 10 tahun. 2 tael perak sebulan. Yang lain menjadi pengurus dan manajer. Kau benar-benar tidak merasa dendam? Gao Bai menundukkan kepalanya. Saya bodoh dan tidak berbakat. Ini sudah cukup. Chu Xiu tertawa pelan. Tidak, kau tidak puas. Bahkan seekor anjing yang diberi makan daging selama 10 tahun tidak akan mau makan sisa-sisa lagi. Manusia tidak ada bedanya. Dia meletakkan tangannya di bahu Gao Bai. Kau mengikutiku melalui kesulitan. Di masa depan, kau juga akan berbagi kemuliaan denganku. Mata Gao Bai menyala. Bawahan ini menjerti. Chu Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak, kau tidak mengerti. Beberapa hal diputuskan oleh takdir, yang lain oleh usaha. Jika aku ingin bangkit, aku harus mempertaruhkan nyawaku. Senyum sinis menyebar di wajahnya. Di masa lalu, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk bertaruh. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan. Pergilah ke Gunung Kebejatan Jatuh di luar kota Yuanbao. Antarkan surat ini kepada pemimpin bandit. Lakukan dengan baik. Xian Tail Perak. Mulai hari itu kau akan menjadi ajudan kepercayaanku. Gao Bai berjuang dalam hati. Jika aku menolak, hidupku tidak akan pernah berubah. Akhirnya, dia mengepalkan tinjunya. Saya patuh. Bagus. Chu Xiu memberinya surat yang tersegel. Jangan ada kesalahan. Saat Gao Bai menghilang ke dalam kegelapan, mata Chu Xiu menjadi dingin. Qingsu, karena kau ingin aku mati, jangan salahkan aku karena kejam. Pagi-pagi keesokan harinya, konvoi Chu Xiu berangkat. Di dalam kereta, Qingsu bertanya dengan santai, Tuan muda, di mana Gao Bai? Dia pergi lebih dulu ke prefektur Tongchao untuk melaporkan kedatangan kita. Senyum kejam merayap di wajah Qingsu. Seyera tiba? Tidak, kau tidak akan tiba sama sekali. Tiba-tiba, Chu Xiu mencondongkan tubuhnya. Qingsu, bisiknya, tersenyum aneh. Menurutmu, apakah kita akan bertemu bandit di jalan? Jantungnya berdebar kencang. Kenapa, Tuan muda? Jangan mengatakan hal-hal sial seperti itu. Chu Xiu terkekeh. Langit membawa badai. Manusia membawa bencana. Pada saat itu, berhenti di situ. Gelombang niat membunuh melonjak masuk. Chu Xiu melihat keluar dengan tenang. Lihat, bencana manusia telah tiba. Konvoi itu terhalang di jalan setapak hutan yang sempit. Para bandit, pemimpin mereka duduk dengan angkuh di dahan pohon. Ishan, rambut merah, dada penuh bekas luka, pedang besar. Apa yang kalian tunggu? Dia meraung. Turun ke sini? Chu Xiu melangkah keluar tanpa tergesa-gesa. Jika kau mau perak, aku punya ribuan tahil. Kishan mencibir. Nyawamu lebih berharga. Bagaimana jika aku menginginkannya? Hu Xiu tersenyum tipis. Sebutkan hargamu. Kishan tertawa kejam. Aku menyimpan kata-kataku tersembunyi di kereta. Qingsu tersenyum penuh kemenangan. Kali ini, kau mati. Senyum Chu Xiu menghilang. Jika aku tak bisa membeli nyawaku, akan kubeli nyawamu. Dia menyerong. Kishan mengaum dan mengayunkan senjatanya. Logam beradu. Chu Xiu mundur, menganalisis dengan tenang. Tidak ada energi dalam. Murni kekuatan kasar. Dia menunggu, menghindar, bertahan. Ketika Kishan kehilangan kendali, celah pun muncul. Cahaya zamrud meledak, naga suci menyapu ekornya. Belati itu berkilat, darah menyembur, keadaan berbalik. Kishan terlempar. Anak buahnya panik. Bagaimana ini mungkin? Chu Xiu menyeka pedangnya. Sayang sekali, gumamnya. Latihannya belum cukup. Marah, Kishan mengaum. Bunuh mereka semua. Saat itu, suara lain terdengar. Kau membunuh orang? Apa kau sudah minta izinku? Seorang pria melangkah maju sambil menyeringai. Makwa, wah, tawanya. Sepertinya ini bisnis besar. Boleh aku minta bagian? Qingsu mengintip dari jendela kereta, jantungnya berdebar kencang. Kenapa ada kelompok perampok lain? Apa selir kedua mengatur lebih banyak orang? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, gelombang kedua perampok muncul dari jalan di depan, maju dengan agresif. Chu Xiu menyipitkan matanya saat melihat ke arah mereka. Apa orang itu juga perampok? Saat Kishan mengenali pendatang baru itu, ekspresinya berubah drastis. Dia mengertakkan gigi. Makwa Jerong Kishan. Ini wilayahku. Apa maumu, brengsek? Makwa tertawa dingin. Apa yang aku mau? Tentu saja untuk menghajarmu.
Kau sudah merebut bisnisku bukan sekali atau dua kali. Kali ini, aku akan mengirimmu langsung bertemu Raja Neraka. Tanpa membuang waktu lagi, Makwa menyerang. Pedangnya menyambar di udara seperti kilat. Kishan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menangkis, tapi itu sia-sia. Detik berikutnya, terang. Pedang Kishan terlempar ke udara. Luka dalam menganga di lengannya. Darah menyembur saat dia terhuyung mundur karena kaget. Dia menatap tangannya yang terluka. Wajahnya menjadi pucat. Sial. Orang bijak tidak akan bertarung saat situasinya tidak menguntungkan. Lari. Sekarang. Tapi itu sudah terlambat. Makwa tersenyum seperti iblis. Terlambat. Kishan berbalik untuk melarikan diri. Vus! Pedang Makwa menebas tanpa ampun. Tubuh Kishan terbelah dua dan roboh ke tanah, mati. Saat anak buahnya melihat bos mereka terbunuh, mereka panik dan mencoba lari. Makwa dengan dingin memerintahkan, bunuh mereka semua. Saat anak buahnya mengejar para perampok yang melarikan diri, Chushu berdiri diam di belakang, mengamati segalanya. Dilihat dari gerakan pria berwajah kuning ini, dia benar-benar berbeda dari pemimpin perampok biasa itu. Orang ini adalah seniman bela diri sejati, dari aliran yang tidak biasa. Chushu melangkah maju dan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Terima kasih atas bantuannya, Tuan. Makwa berbalik sambil tersenyum tipis. Nak, apa kau tidak takut aku akan mengkhianatimu? Pada saat itu, pelayan Chushu berlari dengan lega. Tuan muda, syukurlah kita berhasil. Ini adalah kepala Ma dari Gunung Shangmang yang Tuan muda perintahkan untuk saya temukan. Chushu mengangguk dengan tenang. Kepala Ma adalah orang yang cerdas. Karena kau sudah menerima suratku, kau seharusnya sudah tahu. Membunuhku paling-paling hanya akan memberimu beberapa ribu tahil perak, tapi jika kau tidak membunuhku, kau akan mendapatkan sekumpulan biji olahan yang kujanjikan, kau bisa mengganti semua tembaga bekas dan besi busuk yang digunakan anak buahmu. Pilihannya seharusnya. Sudah jelas. Makwa terdiam. Sementara itu, Chushu berpikir dengan dingin. Selir kedua itu kejam. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan kepada anak haram sepertiku yang hampir tidak punya kesempatan untuk mewarisi. Sejak Chingsu menyarankan untuk mengambil jalan kecil, aku sudah tahu. Dia menyuap perampok, meminjam pisau untuk membunuh orang. Jika dia bisa menghabiskan uang untuk membunuhku, maka aku bisa menggunakan perampok untuk melindungiku. Makwa akhirnya berbicara. Kau tidak membohongiku? Biji itu sangat penting bagi keluarga Chu. Kau benar-benar rela melepaskannya? Chu Shuo menjawab dengan acuh tak acuh. Seseorang di keluarga Chu menginginkanku mati. Kenapa aku harus peduli dengan persediaan mereka? Dia mengeluarkan sebuah token. Ini adalah surat perintahku. Gunakan ini untuk membeli biji dengan harga murah. Cepatlah selagi aku masih menjadi pengurus. Makwo tertawa. Kalian keluarga besar benar-benar menyukai masalah internal kalian. Tapi kau nak, kau orang yang tegas. Jika ada kesepakatan seperti ini di masa depan, datanglah cari aku. Aku, Kilian, maksudku, Makwo, sangat efisien dalam membunuh. Aku bahkan akan memberimu diskon untuk kenalan. Dengan puas, Makwo pergi bersama anak buahnya. Chushu memperhatikan dari belakang dengan mata dingin. Qi Ulian, seorang bandit dengan warisan ilmu bela diri. Aku tahu siapa dia. Gao Bai beruntung. Dia benar-benar menyewa seseorang yang punya latar belakang. Chushu lalu menatap ke arah kereta. Di dalam, Chingsu gemetar hebat, keringat membasahi dahinya. Kenapa jadi seperti ini? Bukankah Chushu itu sampah? Bagaimana dia bisa dengan mudah melukai parah pemimpin bandit itu? Chushu masuk ke dalam kereta. Saat dia melangkah masuk, Chingsu langsung berlutut sambil berakting menyedihkan. Tuan muda, apakah semua bandit sudah dihalau? Chushu terkekeh pelan. Tentu saja, mereka semua sudah dihalau. Jalang ini masih berpura-pura. Dia melangkah mendekat, tersenyum tipis. Aku tidak mati. Kau sangat kecewa, bukan? Kenapa Tuan muda bercanda? Chingsu tergagap. Baguslah para bandit itu berhasil dihalau. Bagaimana mungkin pelayan ini merasa kecewa? Klak, Chushu mencengkeram lehernya. Suaranya menjadi sedingin es. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Bicara. Berapa banyak perak yang dihabiskan oleh ibu kedua tersayangku untuk menyewa para bandit ini? Kalau tidak, mati saja. Chingsu tidak bisa bernapas. Wajahnya membiru. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. 10.000 tael perak. Chushu melepaskannya. 10 tael. Benar-benar murah hati. Apakah ibu keduaku benar-benar sangat membenciku? Chingsu menangis. Selir kedua berkata kau keras kepala mendukung tuan muda tertua dan cepat atau lambat akan menghancurkan segalanya. Dia juga baru saja memenangkan hati tuan muda keempat, jadi dia ingin menyingkirkan masalah di masa depan. Chu Siyu berpikir, Chu Zongguang memiliki 3 istri dan 4 putra. Aku adalah anak haram. Peluangku untuk mewarisi hampir nol. Di kehidupanku yang lalu, aku memilih putra tertua sejak awal tapi dibuang begitu aku tidak berguna lagi. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan itu.
Aku akan berjuang untuk posisi pewaris keluarga Chu. Dia menunduk, menatap Chingsu. Ada bukti ibu kedua berkolusi dengan para bandit. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia mengirim orang kepercayaannya secara langsung. Tidak ada bukti yang tersisa. Dia memegang kaki Chu Xiu. Tuan muda, aku sudah mengatakan semuanya. Tolong ampuni nyawaku. Hu Xiu tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak membunuh wanita. Chingsu merasa lega. Membuatku takut setengah mati. Krek. Chu Xiu mematahkan lehernya dalam satu gerakan cepat. Aku berbohong, katanya dengan dingin. Kau benar-benar percaya itu? Sangat naif, tapi masih mencoba menjadi mata-mata. 7 hari kemudian, Komanderi Wei, Prefektur Tangzhou, keluarga Chu. Chu Xiu melihat keluar dari kereta. Selir kedua keluar untuk menyambutnya. Selir kedua, Putri Ding Kaishan, pemimpin perguruan bela diri Kaishan. Keyam, ganas. Dia turun dengan cepat dan menyapanya dengan hangat. Salam, ibu kedua. Sudah setahun. Anda terlihat semakin muda. Di dalam hati, selir kedua terkejut. Bagaimana Chu Shuo bisa kembali hidup-hidup? Apakah Chingsu gagal? Dia bertanya dengan tegas. Di mana pelayanmu, Chingsu? Hu Xiu menghela napas. Tubuhnya terlalu lemah. Aku tidak sengaja mempermainkannya sampai mati. Mengapa ibu kedua tidak memberiku satu lagi? Hati selir kedua menegang. Chingsu mati? Apa dia tahu atau tidak? Chu Xiao ini terasa berbeda, pikirnya. Karena kau sudah kembali, katanya dengan dingin. Masuklah. Tuan dan semuanya sedang menunggu. Di dalam aula, Chu Zongguang duduk di singgasana. Chu Xiao membungkuk. Salam, ayah, paman, ibu pertama, ibu kedua, ibu ketiga. Chu Zongguang membuka sebelah matanya. Kau sudah kembali. Ini adalah Chu Zongguang, alam Xiantian. Lebih dari 20 tahun tanpa maju selangkah pun, Chu Zongguang berbicara dengan tenang. Keluarga Chu telah berakar di Tangzhou selama lebih dari 20 tahun. Anak-anak sudah dewasa. Sudah waktunya untuk menentukan pewaris keluarga. Istri pertama segera berkata, mengapa harus memutuskan? Chu Kai adalah putra sulung yang sah dan yang terkuat. Tentu saja dia yang harus mewarisi. Selir kedua mencibir, kakak, itu tidak benar. Ini bukan keluarga kerajaan, tuan yang memutuskan. Istri ketiga menundukkan kepalanya. Hamba ini tidak tahu apa-apa. Apapun yang tuan putuskan, Chu Zongguang menggebrak tangannya. Kukup, Chu Kai, Chu Xiao, Chu Xing, Chu Shang. Kalian masing-masing mengelola sebagian bisnis keluarga. 1 tahun, siapapun yang membuat kemajuan terbesar akan menjadi pewaris keluarga Chu. Apakah kalian semua setuju? Setelah deklarasi itu dibuat, suasana di aula besar keluarga Chu menjadi sunyi senyap. Patriark Chu Zongguang duduk tinggi di atas, kehadirannya saja memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Di bawahnya, para istri dan anak-anak berdiri dalam diam. Masing-masing diam-diam menghitung langkah mereka selanjutnya dalam pertempuran perebutan takhta yang tak terhindarkan. Chu Shu mengamati semuanya dengan sikap dingin. Meskipun yang disebut tetua keluarga Chu menyandang gelar senioritas, sebenarnya mereka tidak lebih dari bidak catur. Tidak seorang pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun menentang kehendak Chu Zongguang. Kekuasaan mutlak masih berada di tangan pria yang duduk di puncak tertinggi. Di satu sisi berdiri nyonya pertama dan putra sulungnya, Chu Kai. Keduanya sombong secara alami, meremehkan batasan, dan bahkan berani menghadapi patriark secara langsung lebih dari sekali. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kurang ajar seperti itu hanya memperdalam rasa jijik Chu Zongguang terhadap mereka. Nyonya kedua memberikan ancaman yang sama sekali berbeda, penuh perhitungan, kejam, dan ganas dalam metodenya. Dia telah lama mendambakan posisi pewaris untuk putranya sendiri. Sayangnya, Chu Shang adalah pria dengan keberanian brutal tanpa bakat untuk merencanakan, sama sekali tidak mampu menyembunyikan ambisinya. Di antara mereka semua, nyonya ketiga adalah yang paling cerdik. Di permukaan, dia tampak lembut dan seolah-olah tidak peduli dengan perebutan kekuasaan. Namun, justru fasad kebajikan yang dibuat dengan cermat inilah yang membuatnya disukai oleh patriark, memungkinkan putranya menjadi anak yang paling disayangi di rumah tangga. Setelah melihat niat sebenarnya dari setiap orang yang hadir, Chu Shu tetap menganggap Chu Zongguang yang paling membingungkan dari semuanya. Meskipun sang patriark telah dengan lantang mengumumkan pemilihan penerus, matanya tetap dingin dan acuh tak acuh seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan hasil akhirnya. Pada saat itu, nyonya pertama angkat bicara menentang. Dia berpendapat bahwa keluarga bangsawan bela diri seperti klan Chu harus memilih penerusnya berdasarkan kekuatan sejati. Saat dia berbicara, dia menoleh ke arah Cucu dengan tatapan mengejek dan bertanya, Cucu, tidakkah menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Dalam hati, nyonya pertama menghitung dengan dingin.
Selama cucu berpihak padanya dan menciptakan keseimbangan kekuatan, bahkan jika sang patriark menyukai orang lain, dia tidak akan bisa bertindak terlalu terang-terangan. Bidak di papan catur ini, dia bertekad untuk mengklaimnya. Namun yang mengejutkan semua orang, Chu Shu hanya menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan tenang ke arah Chu Zongguang. Ayah pasti punya alasan sendiri melakukan ini. Anak ini tidak keberatan. Saat kata-kata itu diucapkan, suasana di aula menjadi aneh. Nyonya kedua menatap tak percaya. Bagaimana bisa pria yang diam-diam telah diperintahkannya untuk dibunuh berdiri di sini, dengan begitu tenang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa? Sementara itu, nyonya pertama terbakar amarah. Bidak catur ini berani menentang kehendaknya. Cukai akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia berteriak bahwa Chu Xiu lemah dan tidak punya pendirian, menuntut untuk tahu apakah dia bahkan mengerti apa yang dia katakan. Dia memberinya satu kesempatan terakhir untuk menyatakan pikirannya yang sebenarnya. Yang tidak diketahui Cukai adalah di balik penampilan patuh itu bersembunyi monster, diam-diam menunggu saat untuk meledak. Chu Shu menjawab dengan lembut, hanya mengingatkan kakak laki-lakinya bahwa dia hanya mengikuti keinginan ayah mereka. Dengan hentakan telapak tangannya yang menggelegar, Chu Zongguang mengakhiri pertengkaran yang sia-sia itu. Keputusan sudah dibuat. Siapapun yang berani menantangnya berarti secara terbuka menantang otoritas patriark. Di bawah beban amarahnya yang menghancurkan, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Tapi Chu Shu belum selesai. Dengan sikap acuh tak acuh, dia dengan tenang mengusulkan agar sang patriark memberinya aset bisnis tambahan untuk dikelola. Dia beralasan bahwa tambang Nancan terlalu tidak signifikan baginya untuk mendapatkan jasa atau menunjukkan kemampuannya dengan baik di depan semua orang yang hadir. Chu Zongguang menyipitkan matanya dengan curiga. Putra yang telah diam selama bertahun-tahun akhirnya mulai menunjukkan ambisinya. Tatapan tajam itu seolah-olah berniat melihat langsung menembus pikiran Chu Shu. Para istri semua tercengang. Jadi pertunjukan kelemahan tadi hanyalah sebuah sandiwara. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyusup langsung ke industri inti keluarga Chu. Pada saat itu, pelayan Liu angkat bicara dengan cemoohan yang terselubung tipis. Dia menuduh Chu Shu melampaui batas dan mencibir bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah mengelola satu tambang itu dengan baik. Bagi seorang pelayan biasa untuk secara terbuka mempermalukan seorang tuan muda di aula besar, ini saja sudah menjadi bukti betapa rendahnya status Chu Shu di dalam keluarga. Namun Chu Shu tidak marah. Dia hanya mengangkat satu jari dan memberi isyarat ringan, menyuruh pelayan Liu untuk mendekat. Ekspresi tenang itu menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan, yang belum disadari oleh siapapun yang hadir. Pelayan Liu mempertahankan ekspresi arogannya. Saat dia berjalan mendekat, dia mencibir dengan provokatif, mengasumsikan bahwa karena dia berdiri terlalu jauh, Chu Shu ingin dia mendekat agar dia bisa mendengar kata-kata itu lebih jelas. Klak, suara tumpul yang mematahkan tulang terdengar. Dalam sekejap mata, Chu Shu melancarkan serangan brutal. Pelayan itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Darah segar menyembur dengan deras ke seluruh aula besar. Beberapa saat yang lalu, pelayan yang sombong itu kini tergeletak di lantai, nyaris tidak bernyawa. Kecepatan mengerikan dan ketepatan tanpa ampun, Chu Shu membekukan semua orang di tempat. Kengerian terukir di wajah mereka. Dia tidak berhenti di situ. Dengan ketidakpedulian yang dingin, Chu Shu menginjak keras tubuh pria malang itu. Ini bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah tatanan baru sedang ditegakkan. Siapapun yang berani tidak menghormatinya akan membayar harga yang mahal. Dari para istri hingga para saudara, seluruh keluarga Chu menatap tak percaya, tak bisa menerima apa yang baru saja mereka saksikan. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula utama. Nyonya kedua gemetar tak terkendali, rasa takut membanjiri hatinya. Dia bertanya-tanya apakah Chu Shu benar-benar sudah gila, atau inilah monster sesungguhnya yang selama ini bersembunyi di depan mata. Dengan hentakan telapak tangan yang marah, Chu Zongguang bangkit berdiri. Amarah meledak seperti badai dahsyat saat dia meraung, menuntut untuk tahu apa yang Chu Shu pikir sedang dilakukannya. Berani melakukan kekerasan kejam seperti itu di depan kepala keluarga dan begitu banyak anggota senior klan, Chu Shu menarik tangannya dan membungkuk dengan tenang meminta maaf. Namun kata-katanya setajam silet. Dia menegaskan bahwa seorang pelayan yang menyela perkataan tuannya adalah tindakan yang sangat kurang ajar, dan hukuman ini hanyalah tindakan yang diperlukan untuk memulihkan disiplin dan menjaga martabat keluarga Chu. Chu Shu menatap pria yang merangkak di lantai, tatapannya tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dengan suara dingin, dia menambahkan bahwa jika orang seperti ini ada di tambang Nangxian, dia sudah lama dibuang dan dijadikan lentera langit. Ayahnya mungkin penyayang. Tapi bagi Chu Shu, rasa tidak hormat seorang pelayan sama sekali tidak bisa dimaafkan. Menyaksikan kebrutalan putranya, namun dengan logika yang tak terbantahkan, Chu Zongguan tidak bisa menahan diri untuk merenung. Jauh di lubuk hatinya, dia harus mengakui bahwa Chu Shu benar. Tidak peduli orang suruhan siapa pengurus itu, dia tetaplah seorang pelayan.
Pengasingan dirinya yang berkepanjangan telah membuat para bawahan ini melupakan posisi mereka dan mengabaikan hierarki di dalam rumah tangga. Meskipun begitu, untuk menjaga martabat publik keluarga, Chu Zongguang memilih untuk menutup masalah ini. Dia mengingatkan semua orang bahwa ini adalah kediaman keluarga Chu, bukan tambang Nangxin, dan memerintahkan agar Chu Shu didenda 3 bulan gajinya untuk menutupi biaya pengobatan pengurus itu. Hukuman simbolis yang ringan yang hanya dimaksudkan sebagai peringatan. Chu Shu menundukkan kepalanya dan dengan tenang menerima perintah itu, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dengan ketenangan yang diperhitungkan, dia mengajukan pertanyaan tajam kepada ayahnya. Apakah dia benar-benar diharapkan untuk menjaga tambang terpencil itu selamanya? Jika demikian, apa arti pertemuan Akbar untuk memilih penerus ini baginya? Chu Zongguang terdiam, mengelus dagunya sambil berpikir. Meskipun dia tidak pernah bermaksud membiarkan Chu Shu mewarisi aset keluarga, berdiri di depan seluruh klan, dia mengerti bahwa dia tidak bisa memperlakukan seorang putra yang baru saja menunjukkan kemampuan mengerikan seperti itu dengan ketidakadilan yang terang-terangan. Nyonya pertama yang berdiri di dekatnya tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Dia berbicara dengan tajam, menuduh Chu Shu secara terbuka, menyerang seseorang di aula utama sebagai tantangan langsung terhadap otoritas kepala keluarga, bersikeras bahwa masalah itu tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Namun, Chu Zongguan sudah mengambil keputusannya. Dia balas membentak, bertanya apakah dia berharap Chu Shu membayarnya dengan nyawanya demi seorang pengurus biasa. Lalu dia menyatakan bahwa begitu karavan pedagang dari kerajaan Yan kembali, semua wewenang manajerial atasnya akan diserahkan kepada Chu Shu. Terima kasih banyak, Ayah. Chu Shu menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, senyum tipis penuh arti berkedip di bibirnya. Dia telah mencapai tujuan pertama dari rencananya, untuk merebut kembali posisinya dan memperluas pengaruhnya di dalam keluarga Chu. Dalam hati, Chu Shu mengejek kebodohan nyonya pertama dan putranya, Chu Kai. Lahir di klan besar, namun tidak mampu mengendalikan emosi mereka selalu memilih untuk berbenturan langsung dengan Chu Zongguang. Baginya, seorang pria yang jauh lebih tua, namun masih berebut untuk bersaing dengan adik-adiknya untuk posisi pewaris tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Pertemuan keluarga berakhir di bawah suasana yang menyesakan. Dengan lambaian tangannya, Zhu Zongguang membubarkan semua orang dan melangkah keluar dari aula utama. Nyonya kedua tidak bisa berhenti memperhatikan sosok Chu Shu yang menjauh. Dia pernah percaya musuh terbesarnya hanyalah nyonya pertama dan putranya. Tidak pernah dia bayangkan bahwa putra tak berguna dari selir rendahan itu kini memiliki ambisi dan aura yang begitu menakutkan. Adegan beralih ke kediaman pribadi nyonya kedua, sebuah kompleks mewah yang diselimuti keheningan, tempat skema jahat dibicarakan di balik pintu tertutup. Di dalam ruangan, Chu Shang tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Dia bertanya pada ibunya dengan cemas, menanyakan mengapa pembunuh bayaran yang dia kirim gagal dan bagaimana Chu Shu berhasil bertahan dan kembali hidup-hidup. Nyonya kedua mengakui dengan getir bahwa dia telah ceroboh. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah hanya 1 tahun di tambang Nanshen, Chu Shu akan mengalami transformasi drastis seperti itu. Namun, dia dengan cepat meyakinkan putranya. Keluarga Chu, tegasnya, tidak akan pernah membiarkan orang gila yang berani menyerang di depan kepala keluarga, seseorang seperti Chu Shu, untuk mewarisi klan. Kemudian dia mengungkapkan kartu asnya. Para manajer di dalam karavan pedagang yang ditugaskan kepada Chu Shu semuanya adalah orang-orangnya. Mereka akan memastikan bahwa dia merasakan kegagalan total. Senyum jahat tersungging di wajahnya. Dengan sejumlah besar uang yang telah dia habiskan untuk membeli kesetiaan, dia yakin bahwa meskipun Chu Shu memegang gelar pengawas karavan, dia akan segera menyadari bahwa dia tidak dapat memerintah satupun bawahan. Sementara itu, Chu Shu memimpin Gao Bei lurus menuju paviliun obat klan, sumber daya kultivasi terpenting bagi keturunan keluarga Chu. Di sepanjang jalan, Gao Bei menyuarakan keprihatinannya, bertanya apakah orang-orang di paviliun akan benar-benar menyerahkan sumber daya kultivasi yang telah lama dimonopoli oleh tuan muda tertua. Chu Shu menjawab dengan acuh tak acuh bahwa aturan-aturan lama itu harus berubah mulai hari ini. Saat memasuki paviliun obat, pengurus gemuk, pengurus Shu, menyambut mereka dengan keramahan yang dipaksakan. Dengan kesopanan yang mengejek, dia menyebut Chu Shu sebagai tamu terhormat, menyatakan bahwa tuan muda kedua belum pernah menginjakan kaki di sini sebelumnya dan bertanya urusan penting apa yang membawanya hari ini. Gao Bei segera menuntut agar dia menyerahkan semua sumber daya kultivasi yang dialokasikan untuk Chu Shu selama setahun terakhir. Mendengar ini, ekspresi pengurus Shu langsung berubah. Dia tertawa mencemooh sambil berkata tuan muda kedua pasti bercanda. Sumber daya Chu Shu, klaimnya, selalu diambil oleh tuan muda tertua atas namanya. Mengapa datang menuntutnya sekarang? Pelecehannya begitu terang-terangan sehingga dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Tatapan Chu Shu mengeras.
Dia dengan dingin bertanya siapa yang memberinya izin untuk menyerahkan sumber daya Cushu kepada orang lain. Ketika baik Cushu maupun Chu Zongguan tidak pernah mengizinkan hal seperti itu, pengurus gemuk itu tetap keras kepala, memprovokasinya lebih jauh dan menyuruhnya untuk membawa masalah ini ke tuan muda tertua saja. Bagus sekali, kata Cushu pelan. Tiba-tiba matanya bersinar dengan cahaya merah tua yang terang. Pertanda jelas bahwa badai dahsyat akan segera datang. Kesabarannya telah benar-benar habis. Plak! Sebuah tamparan keras membuat pengurus Chu terbang, tetapi yang memukul bukanlah Cushu. Itu adalah seorang pria paruh baya yang terengah-engah yang bergegas masuk, kepala pengurus pavilion obat, yang telah menyaksikan otoritas mengerikan Cushu sebelumnya dan tahu persis monster seperti apa yang sekarang berdiri di hadapannya. Kepala pengurus meledak dalam amarah. Dia dengan kejam memarahi bawahannya yang bodoh, mengutuknya karena berani berbicara omong kosong di depan tuan muda kedua. Dia menginjak keras tubuh pengurus gemuk itu dan menatapnya dengan dingin, menuntut untuk tahu apakah dia masih mengerti hierarki antara atasan dan bawahan. Pria gemuk itu hanya bisa mengerang kesakitan. Dia tidak bisa mengerti mengapa atasannya bereaksi begitu keras. Dia mencoba membuka mulut untuk menjelaskan dirinya, tetapi kepala pengurus segera membentaknya hingga diam. Di depan Cushu, pengurus senior itu tidak berani menunda sedetik pun dalam mendisipan bawahannya. Dia sangat ingin mendapatkan pengampunan tuan muda. Berbalik ke arah Cushu, kepala pengurus itu langsung mengubah nadanya. Dengan penuh hormat, dia memohon agar Cushu berbaik hati terhadap pesuruh yang bodoh ini. Dia meyakinkannya bahwa semua sumber daya kultivasi telah disimpan dengan baik dan secara pribadi memberikan sebotol pil nama darah kelas atas sebagai kompensasi. Cushu menerima botol itu dengan dingin. Jawabannya singkat dan tajam. Tidak akan ada waktu berikutnya. Hanya setelah melihat Cushu dan Gao Bei pergi, kepala pengurus pavilion obat akhirnya berani bernapas lagi. Tekanan yang menindas dari kehadiran tuan muda kedua yang menakutkan itu sungguh luar biasa. Bahkan seorang veteran berpengalaman sepertinya basah kuyup oleh keringat dingin. Akhirnya, monster itu pergi. Pengurus gemuk itu masih terkejut. Sambil memegangi pipinya yang panas, dia bertanya dengan getir, mengapa kepala pengurus memukulnya begitu keras sambil memperlakukan tuan muda tak berguna itu dengan sangat hormat. Kepala pengurus menjawab dengan dingin bahwa itu demi kebaikannya sendiri. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Dia kemudian mengungkapkan kebenarannya. Beberapa saat sebelumnya, Cushu telah memukuli pengurus Liu, salah satu orang nyonya pertama, hingga sekarat tepat di tengah aula besar. Setelah mendengar bahwa pengurus Liu pun hampir dipukuli sampai mati, pengurus gemuk itu mulai gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Kepala pengurus memberikan peringatan keras. Mulai hari ini, dia harus memperlakukan tuan muda kedua dengan lebih hormat daripada tuan muda lainnya di kediaman ini. Ada satu hal yang perlu dia tanamkan dalam-dalam. Cushu bukan lagi tuan muda kedua yang lemah dan tidak berguna seperti dulu. Sementara itu, Cushu berjalan pergi dengan langkah mantap dan percaya diri. Senyum tipis penuh arti tersungging di bibirnya saat rasa takut dan hormat mengikutinya kemanapun dia pergi. Dengan sumber daya kultivasi yang telah direbut kembali dan otoritasnya yang kokoh, keseimbangan kekuasaan di dalam keluarga Chu secara resmi mulai bergeser sepenuhnya sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih semua telah mendukung videoku. Aku doakan kalian selalu bahagia dan gembira dalam hidup. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan menunjukkan dukungan kalian. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.